silakan duduk. Selamat siang, shalom. Nah, saudara, saya lanjutkan Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Saudara, baru-baru ini saya pulang ke Indonesia, saya ketemu dengan besan saya dan dia cerita ada teman baiknya. Suatu kali teman baiknya ini sakit, dia tidak bisa bergerak dan dikira dia sudah meninggal, pasti dia meninggal. Lalu waktu dia dalam keadaan sekarat, nggak ada harapan lagi, tiba-tiba anaknya yang besar datang, dia membawa surat, dia minta papanya, "Pak, tanda tangan Pak, kalau papa lagi sakit perlu surat, saya perlu surat untuk ini, otoritas dari papa supaya saya bisa menjalankan perusahaan lebih baik." Dan papanya dalam keadaan sekarat, dia tanda tangan surat itu. Saudara, setelah sekian lama, bapak ini tahu-tahu sembuh kembali. Dia sehat kembali waktu dia masuk ke dalam perusahaannya. Dan dia tahu bahwa perusahaannya itu sudah diambil alih oleh anaknya yang besar, oleh anak sulungnya. Dan dia sangat menyesal dan akhirnya bapak yang kaya ini dia terpaksa naik sepeda. Tadinya orang kaya dia naik sepeda, ini di Jakarta baru-baru ini terjadi, dia naik sepeda sampai besan saya bilang, "Udah kamu masukin pengadilan aja anakmu, kurang ajar itu." Karena dia masih ada 2 anak tanggungan lagi yang harus dia tanggung. Tapi bapak ini enggak mau, dia katakan, "Aku mengasihi anakku, enggak apa-apa aku miskin." Dan akhirnya 2 adiknya itu harus hidup sangat miskin karena anak sulungnya mengkhianati bapaknya. Saudara, akhir zaman ini banyak terjadi hal ketidaksetiaan, pengkhianatan banyak di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga. Nah, kita baca Maleakhi pasal 4 ayat ke-5 dan ke-6. Maleakhi pasal ke-4 ayat ke-5 dan ke-6 ini surat terakhir dari perjanjian lama. Ayat ke-5, "Sesungguhnya aku Tuhan akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu." Ayat ke-6, "Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah." Nah, dalam bahasa Inggrisnya yang terakhir dia katakan, "Otherwise I will come and strike the land with a curse." Dia akan datang menghancurkan bumi dengan kutukan. Maleakhi ini ditulis, Nabi Maleakhi ini terjadi nubuatannya 400 tahun sebelum Yesus lahir. Saudara, kalau kita lihat Alkitab ini, mengapa perjanjian lama harus diakhiri dengan kata-kata mengutuk? Tuhan mengutuk umatnya. Nah, kalau kita lihat sesungguhnya aku mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Nabi waktu zaman Nabi Maleakhi, Elia itu sangat terkenal sekali dalam setiap perjamuan, dalam setiap pesta selalu disebut kata-kata Nabi Elia. Nah, yang dimaksud Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat, yaitu Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini yang dimaksud oleh kitab Maleakhi. Jadi antara kedatangan Yesus yang pertama kali dan kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah kita sekarang ini yang hidup di zaman sekarang ini. Kita semua mengharapkan
kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu yang dimaksud adalah zaman sekarang kita hidup. Kalau hubungan orang tua dan anak tidak dipulihkan, waktu Yesus datang, maka dia akan mengutuk kita. Saudara, ngeri ya? Kalau kita tidak dipulihkan hubungan kita, maka kita akan mendapatkan kutukan dari Tuhan. Kalau kita lihat Maleakhi, saudara, Maleakhi pasal ke-1 ayat kedua, nubuatan Maleakhi dimulai dengan Allah mengasihi. Aku mengasihimu. Bahasa Inggrisnya, I have been always loved you. I have been always. Jadi selalu Tuhan mengasihi kamu. Tapi Maleakhi diakhiri dengan kata-kata mengutuk. Artinya apa, saudara? Nah, kita lihat orang tua. Nanti saya akan konklusi kembali ke situ. Saudara, kita sebagai orang tua, kalau kita tadi lihat Maleakhi pasal 2, kita ini hidup di dalam covenant, di dalam pernikahan. Dan pernikahan itu adalah covenant of loyalty. Kita sebagai orang tua, kita harus mencintai Tuhan. Kita harus diisi hidup kita dengan firman Tuhan. Kita harus mengalami pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan. Lalu baru kita menikah, kita punya anak. Anak itu lahir anak ilahi. Anak yang menjadi pengikut Kristus. Kalau kita kawin, bukan berarti dunia ini supaya penuh dengan manusia. Bukan, tapi kita Tuhan mau kita punya keturunan ilahi. Anak-anak kita ini menjadi pengikut Kristus. Itu menjadi rencana Tuhan semula. Saudara, berapa banyak orang tua. Sebagai orang tua, saya membesarkan 3 anak bersama suami saya. Saudara, sering tanpa kita sadari, kita sibuk. Kalau yang hamba Tuhan sibuk pelayanan, kalau yang bekerja sibuk dengan karier, kita sibuk, kita menyediakan makanan, kita menyediakan baju, kita mengadakan sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita menyediakan uang untuk kita jalan-jalan dengan anak kita. Satu hal yang kita kurang waktu untuk anak-anak kita. Saudara, berapa banyak kita sebagai orang tua, sering kita hanya fokus kepada hal-hal yang jasmani untuk anak-anak kita. Kita lupa anak-anak kita itu perlu waktu kita. Waktu dia keluh kesah, dia sedih, dia perlu kita ada untuk mendengarkan keluh kesahnya. Nah, baru-baru ini diadakan penyelidikan, ditanya, banyak orang tua ditanya, kamu tahu nggak kapan anakmu sedih? Saudara, bahkan mereka ada yang suami istri bicara, kapan ya anak kita sedih? Nggak pernah tahu aku anakku sedih. Luar biasa, karena kita sudah tidak ada waktu untuk anak kita. Sehingga kita nggak tahu kapan anak kita sedih. Saudara, di Alkitab dikatakan, Efesus pasal 6 ayat 4, sebagai orang tua, supaya hubungan orang tua dan anak dipulihkan, kita harus tahu kita ini tugas orang tua itu apa, dan itu ada di dalam Alkitab semua. Alkitab kita ini luar biasa. Dari orang tua, nanti saya akan menginjak apa yang kita lakukan untuk anak-anak kita, supaya hubungan kita bisa dipulihkan. Efesus pasal 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Kristus. Lalu Mazmur 128 ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Berkati setiap orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, tadi saya sudah bacakan Ulangan pasal 11
ayat 18 dan 19, Musa berkata, biarlah kamu memperkatakan firman Tuhan, biarlah engkau isi jiwamu. Kita sebagai orang diisi jiwanya dengan firman Tuhan, terus diisi dan kalungkanlah itu, ikatkanlah itu. Semua kebenaran firman Tuhan, supaya apa? Kita mengajar anak kita waktu kita berjalan, waktu kita duduk, waktu kita berdiri, waktu kita berjalan, waktu kita duduk, waktu kita berdiri, waktu kita berbaring. Kita harus terus mengajar anak kita tentang firman Tuhan. Ini adalah kita tugas orang tua. Saudara, kapan sih kita membuat anak kita marah? Kapan? Kadang kita capek sekali, lelah sekali. Saya hidup di luar negeri seperti saudara, kita kadang lelah sekali. Ngurus ini, ngurus itu, antar anak, antar les, segala macam urusan rumah tangga kita lakukan. Kadang kita emosi, kita marah, kita memukul anak kita dengan keras. Kita bisa menyakitin anak kita. Tetapi yang paling banyak kita lakukan menyakiti anak-anak kita kalau kita tidak ada waktu untuk anak kita. Kita tidak ada waktu untuk anak kita. Kita menelantarkan anak kita. Itu sudah cukup buat kita menyakiti anak-anak kita. Saudara, dunia barat sekarang ini di Amerika apalagi. Banyak selebriti yang bunuh diri. Banyak sekali. Kita mendapat kabar di Australia juga banyak. Orang depresi itu banyak sekali. Dan kalau kita pergi ke tempat-tempat konseling, mereka itu semua orang depresi. Kalau diselidiki, karena hubungan orang tuanya tidak baik. Sehingga hubungan orang tua dan anak tidak baik. Akhirnya anak-anak itu kena depresi semua. Dan berakhir dengan apa? Bunuh diri kalau orang sudah depresi. Dan itu banyak sekali. Saudara, kita lihat Alkitab mengajarkan hati. Hati anak kita harus kita jaga. Mengapa? Mazmur pasal 51 ayat 7. Perhatikan, hati anak kita harus kita jaga. Bukan fisik. Fisik boleh kita jaga, itu tanggung jawab kita. Tetapi yang terutama hatinya harus kita jaga. Mengapa? Mazmur 51 ayat 7 mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ini Daud yang menulis. Di dalam kesalahan dia diperanakkan dan di dalam dosa dia dikandung ibunya. Bukan berarti Daud ini anak haram, bukan. Tetapi Daud dia sadar sejak dari kandungan ibunya, dia ini sudah ada dosa. Oleh karena itu tanggung jawab kita untuk menjaga hati anak-anak kita. Anak kita sejak dalam kandungan sel sperma ketemu dengan sel telur, di situ pembuahan itu sudah mengandung dosa. Karena itu kita harus mendidik anak-anak kita. 2 Tawari pasal 12 ayat 14 dikatakan begini, but he, yang dimaksud Rehabeam, was an evil king, for he did not seek the Lord with all his heart. Jadi Rehabeam itu menjadi raja yang kejam karena dia enggak mencari Tuhan dengan sepenuh hatinya. Saudara, Alkitab ini berulang-ulang mengajar tentang hati manusia. Karena itu sangat penting di hadapan Tuhan. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, betapanya liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Karena itu kita harus mendidik anak kita. Amsal 29 ayat 15, Amsal 29 ayat 15 dikatakan, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Saudara, sebagai orang tua, tongkat dan teguran artinya apa? Tongkat itu artinya pukulan. Anak kalau masih kecil, umur dari kecil sampai kira-kira 7-8 tahun sebelum dia pre-teenager, anak itu harus disiplin dengan pukulan. Saya tidak bilang Amerika, Australia, negara barat melarang memukul anak, tapi saya tidak bilang memukul dengan abuse mereka, bukan. Tapi memukul dengan kasih. Kita tahu
Karena anak kecil kalau dibilangin no, dia tidak akan ngerti. Kalau dia sakit, tangannya dipukul atau pantatnya dipukul, dia baru tahu no itu tidak. Kalau kita coba ngomong no, dia nggak ngerti. Dia ulangi lagi, dia tes kita lagi, marah nggak ya ini ya? Dia tes terus. Tapi kalau kita sekali bilang no, dia pukul dan dia rasa sakit, dia tahu no means no. Jadi kita harus itu berdasarkan Alkitab. Kita harus mendisiplin, mendidik anak kita. Kalau dia sudah hatinya dari kecil, kita bilang say no, dia mengatakan dia tahu no means no, berarti dia tidak melakukannya. Saudara, kalau hatinya sudah dibajak mulai dia masih kecil, kalau dia sudah umur 7 tahun, 8 tahun, mulai pre-teenager, itu gampang saudara. Kita nggak perlu pukul, kita nggak boleh memukul anak yang besar, tetapi kita mendisiplin mereka. Kalau mereka dibilang, kalau kamu belajar selesai baru boleh main nonton TV umpamanya. Kalau dia tidak selesai belajar, kita harus disiplin dia, tidak nonton TV. Ini namanya teguran. Namanya tongkat mendisiplin anak. Saudara, lalu Amsal mengatakan teguran, tongkat dan teguran. Teguran itu artinya begini, setiap kali anak kita salah, kita kasih tahu mereka, kamu tadi mami hukum, papi hukum karena kamu salah, kamu tidak taat. Oleh karena itu mami harus hukum, karena mami mengasihi kamu. Kalau tidak, kamu nggak disukain orang, kalau tidak hidupmu akan rusak. Anak yang tidak dididik, ini research, penyelidikan mengatakan anak yang tidak dididik itu sangat egois sekali. Manja dan egois. Bukankah itu dosa manusia? Pada awalnya sangat egois. Jadi anak sesuai dengan Alkitab harus dididik dengan teguran, dengan tongkat dan teguran. Jadi mereka harus bisa merasakan kalau aku didisiplin, kalau aku tidak boleh melakukan ini oleh karena orang tuaku sayang kepadaku. Itu tujuan teguran. Seperti Maleakhi tadi, Tuhan mengatakan, I have always loved you. Aku selalu mengasihimu. Baru dia keluarkan apa? Teguran demi teguran, teguran demi teguran di Maleakhi. Jadi dia menegur kita karena dia mengasihi kita. Demikian juga anak-anak kita harus dapat message bahwa aku dididik karena orang tuaku mengasihi aku. Bukan karena orang tuaku membenci aku. Dan dia nggak mungkin telepon dengan government atau polisi untuk menangkap kita. Nggak mungkin kalau kita didik di dalam kasih. Ya, nah, saudara kita teruskan. Kalau anak itu dididik, suatu kali mereka mengadakan penyelidikan di sekolah. Sekolah itu diberi pagar. Anak-anak itu bermain di dalam pagar dengan tenangnya. Mereka bisa main-main sekeliling dan di dalam pagar sekolah mereka main dengan bebas. Karena mereka tahu ada pagar. Tetapi setelah pagar itu dicabut, anak-anak ini takut mau bermain. Justru mereka hanya tinggal di tengah-tengah kebun sini. Mereka nggak berani pergi ke sekeliling ini karena takut nggak ada pagar. Dan research ini mengatakan anak-anak kalau dia didisiplin jelas dengan orang tuanya, mereka itu bisa ada rasa aman. Mereka itu percaya diri, cukup tinggi percaya dirinya. Orang yang berhasil adalah orang yang merasa aman dan percaya diri. Selain percaya Tuhan, kita juga harus percaya diri. Kalau kita tidak percaya diri, kita susah untuk kita bergaul dengan sesama kita. Saudara, tugas orang tua. Yang pertama, orang tua. Saudara, saya adopsi ini dari ajaran firman Tuhan. Allah kita mengasihi kita. Di satu pihak dia memberikan kasih anugerahnya, dia memberikan Yesus anak tunggalnya untuk mati menebus dosa kita. Tetapi di pihak lain Tuhan mengajarkan kalau kamu berbuat kesalahan, kamu harus menanggung konsekuensinya, hukumannya. Demikian juga dengan kita mendidik anak kita. Di satu pihak kita dengan kasih, di
di satu pihak kita harus mendisiplin mereka. Di dalam kasih kita mengampuni mereka, kita mengasihi mereka, tetapi kita harus berani mendisiplin mereka. Nah, saudara, tugas orang tua yang pertama, kita ini harus mencari tahu keunikan anak-anak kita. Saya punya anak 3, mereka berbeda-beda. Bagaimana kita bisa mencari keunikan anak kita? Kita harus berani spend waktu. Kita harus berani spend time dengan anak-anak kita. Kita harus berani memberikan waktu kita untuk anak-anak kita. Kita berdiskusi dengan mereka, kita pergi bersama-sama mereka, kita tahu hobi mereka, kita ajak mereka untuk pergi, untuk mengenal mereka, untuk mendengarkan keluhan mereka. Dunia ini sekarang sedang orang sudah begitu sibuk sehingga anak-anak itu menangis di dalam dirinya karena tidak ada orang yang bisa mendengarkan mereka. Karena itu kenapa konselor itu sangat kaya. Karena orang tua nggak bisa mendengarkan anak-anak, anak-anak pergi kemana? Psikolog dan ke konselor. Bayar. Untuk apa? Mendengarkan keluhan mereka sebenarnya. Dan itu sebenarnya tidak perlu. Kita orang tua harus memberikan waktu kita, mendengarkan mereka, keluhan mereka, rasa takut teenager, pre-teenager, anak-anak umur 8, 12, 13 tahun, mereka itu membutuhkan orang tuanya. Mereka pengen cerita kepada orang tuanya, ini loh, aku ini rasanya enggak aman, aku ini takut, aku ini rasanya di sekolah diejek oleh teman-temanku, aku ini rasa malu. Mereka itu perlu kita sebagai orang tua mendengarkan hal itu. Dan itu yang mereka inginkan. Yang kedua, mencari tahu keunikan anak sehingga saudara waktu kami melayani anak muda, banyak anak muda datang ke Melbourne, mereka itu enggak tahu. Aku melayani apa ya? Ya udahlah jadi asyir lah, coba aja melayani di dapur karena mereka tidak dididik oleh orang tuanya. Kita sebagai orang tua mendidik anak harus tahu rencana Tuhan untuk anak kita. Itu tujuan kita mendidik anak. Kita harus tahu keunikan anak kita, rencana Tuhan untuk anak kita. Bukan mereka menebak-nebak, tapi kita harus tahu. Itu tugas orang tua. Yang kedua, mendisiplin diri untuk membatasi kemauan anak. Saudara, ini hal yang susah, mendisiplin diri kita sebagai orang tua untuk membatasi kemauan anak-anak. Susah itu. Artinya kita harus konsisten di dalam membuat peraturan untuk anak-anak. Sering kita sebagai orang tua kalau kita capek pulang kerja, kita anak merengek-rengek mau apa, udahlah kasihlah. Karena kita ini gak suka konflik sebenarnya, capek konflik dengan anak, males. Sudah capek badan, konflik dengan dia lagi, udah kasih apa aja yang dia mau. Itu salah. Karena apa? Kalau anak diturutin semuanya, dia mau kita berikan, dia mau kita berikan. Anak itu justru gak merasa aman dalam dirinya. Karena dia ada rasa takut. Dan waktu dia besar, dia akan menjadi anak yang pemberontak. Anak pemberontak itu masalahnya bukan karena dia ingin memberontak, bukan. Karena dia gak aman dan rasa takut sehingga dia kepingin selalu melanggar semua peraturan yang ada. Seberapa jauh sih aku bisa melanggar? Karena rasa tidak aman dan rasa takut dalam dirinya akibat orang tua tidak dekat dan tidak mau memberikan waktunya kepada anaknya. Yang ketiga, kita sebagai orang tua harus menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak kita, nilai Alkitabiah. Saudara, untuk itu kita hanya bisa baca banyak firman, kita mengerti firman, baru kita bisa mengajar dia, anak-anak kita. Ini loh firman Tuhan. Anak itu banyak tanya sekali. Seperti sekarang banyak pernikahan sejenis. Mereka akan tanya kita mengapa? Mengapa kita sebelum menikah kita tidak boleh melakukan hubungan seks? Mereka akan tanya semua. Itu kita perlu wisdom, perlu
hikmat dari Roh Kudus, dari kuasa Tuhan untuk menjelaskan kepada mereka. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, susah untuk kita menjelaskan mereka. Nah, berikutnya, tadi orang tua mencari tahu keunikan anak-anak. Setiap anak, ada anak yang bisa sekolah, pinter. Nggak usah kita bandingkan dengan adiknya yang kurang bisa sekolah. Yang satu pinter sekolah, Tuhan pasti kasih yang kedua, kreativitasnya tajam sekali. Karena itu kita harus mendidik anak kita sesuai dengan keunikan mereka. Tujuan kita mencari tahu keunikan mereka. Yang kedua, mendisiplin diri untuk membatasi kemauan. Jangan semua diberi. Mereka akan menjadi orang yang self-centered. Mereka akan takut. Semuanya takut. Karena tadinya semua boleh. Akhirnya rasa takut dan itu menjadi pemberontak. Yang ketiga, menanamkan nilai yang baik dalam hidup mereka. Nah, anak-anak, apa yang Alkitab katakan? Hai anak-anak, Efesus pasal 6 ayat 1 dan 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Taatilah. Yang kedua, hormatilah ayah dan ibumu itu. Dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Kita perhatikan Alkitab, yang satu taat, yang satu hormati. Anak-anak di bawah umur harus mentaati orang tuanya. Tapi kalau dia sudah mulai, kalau Australia sudah 18 tahun ke atas, 17 tahun sudah mulai pakai driving license, 18 tahun mereka sudah bebas boleh minum alkohol, dan di situ mereka ditandakan sudah dewasa, dan dari situ kita tidak lagi pakai kata taat tapi menghormati. Nah, saya tidak akan jelaskan itu lebih lama, pasti saudara sudah tahu. Saudara, anak-anak kita ini dari kecil kalau punya anak itu waktu nangis dikasih susu, waktu nangis kita ganti nepinya, waktu nangis kita peluk, waktu nangis kita gendong, kalau dia nangis kadang dia kedinginan kita kasih selimut. Dari situ itu terbangunnya intimasi dan rasa percaya anak-anak kepada kita. Nah, kalau kita miss waktu itu, anak kita kurang bisa percaya kepada kita. Dan mereka tidak bisa membangun keintiman dengan kita. Karena kita kehilangan waktu masa kecil. Sehingga anak yang kurang intim dengan orang tuanya, kurang bisa percaya dengan orang tuanya, akibat ditelantarkan orang tuanya, suatu kali dia menikah, hubungan rumah tangganya akan hancur. Karena tidak dari awal dilakukan yang baik kepada anak-anak. Karena itu saudara, mempunyai anak bukan sesuatu hal yang mudah. Karena itu kita bertanggung jawab. Suatu kali kalau anak kita tidak mengenal Tuhan Yesus, saudara, yang dicari Tuhan itu bukan anak kita sebagai orang tua. Karena dia titipkan anak kepada kita untuk kita mendidik mereka menjadi pengikut Kristus. Nah, saudara, apa sih? Tadi saya katakan, saya sudah kasih tahu tugas orang tua itu kira-kira garis besarnya. Dan kita mau tahu supaya hubungan kita pulih dengan anak kita, apakah yang diinginkan seorang anak sebenarnya? Apa yang diinginkan seorang anak? Satu, anak-anak sangat menginginkan mempunyai memori yang indah tentang orang tuanya. Setiap anak kalau kita tanya, apa sih kamu yang inginkan? Aku punya memori yang baik tentang orang tuaku. Saudara, waktu saya pulang, saya ke kuburan, orang tua saya sudah meninggal kedua-duanya di Jakarta. Dan waktu saya ke kuburan, saya langsung tanpa saya sadari, langsung keluar memori mama papa saya zaman dulu. Begitu sayang mereka kepada saya. Dan saya ingat kami kakak adik berdua menangis. Ingat kebaikan orang tua kita. Itu yang diinginkan oleh anak-anak kita. Karena itu saudara, maukah kita menabur yang baik untuk anak-anak kita? Karena itu kerinduan setiap anak. Yang kedua, nanti saya beri contoh yang jelas. Yang kedua, kita
Anak-anak itu ingin, dia punya rasa percaya diri, dia punya rasa untuk dia bisa mengambil keputusan dalam hidupnya. Berapa banyak saudara, orang ragu-ragu takut mengambil keputusan, dia datang ke pastor, dia datang ke konselor, dia datang ke psikolog, karena dia tidak berani mengambil keputusan dalam hidupnya. Karena apa? Hubungan orang tua yang retak, hubungan orang tua dan anak yang renggang. Akibatnya anak-anak itu takut. Saudara, setiap kali kita konseling anak-anak muda, dia bilang aku ingin mamaku, papaku dekat dengan aku sehingga aku hari ini tidak begini. Ke mereka ada yang kena drug, ada yang kena free sex, ada jadi bandar untuk drug. Karena apa? Mereka nggak ada waktu, orang tuanya tidak ada waktu untuk mereka sehingga akhirnya mereka nggak tahu apa yang harus dikerjakan dan akhirnya mereka hanya terpengaruh teman-teman. Teman-teman itu sangat mempengaruhi anak muda karena mereka nggak tahu, karena anak ini tidak tahu sebenarnya apa tujuan hidupnya. Tugas kita sebagai orang tua mengisi mereka supaya mereka tahu tujuan hidup mereka di dalam Tuhan. Itu tugas kita sebagai orang tua. Yang ketiga, anak-anak ingin merasa rasa aman dan self-respect. Akhirnya mereka bisa menghormati dirinya sendiri. Saudara, sekarang ini banyak free sex, orang pacaran jatuh di dalam perzinahan. Karena apa? Karena anak kita tidak bisa menghormati dirinya sendiri. Sehingga mudah sekali memberikan, apalagi anak wanita yang tidak dekat dengan orang tuanya, pasti mereka dengan mudah memberikan dirinya kepada laki-laki lain. Itu sudah fakta saudara. Karena itu kita wajib memberikan waktu kita untuk supaya anak-anak kita itu bisa menghormati dirinya sendiri. Saya beri contoh, suatu kali, saudara mungkin tahu, tapi ini sudah tahun 1924, Bill Heaven. Bill Heaven itu seorang champion, seorang pemenang bagian rowing, mendayung di Amerika. Dan dia karena menang di Amerika, akhirnya Amerika ingin mengajukan dia untuk ikut Olimpik. Nah, tahun 1924, tiba-tiba istrinya itu melahirkan anak. Waktu dia akan berangkat untuk ikut Olimpik, tahu-tahu istrinya ini melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Bill Heaven ini mulai memikirkan dia. Dia mulai struggle, dia bergumul, aku harus jaga anakku atau aku ikut Olimpik. Kalau menurut dia ingin sekali ikut Olimpik. Karena dia seorang olahragawan. Dan dia pasti kita kalau olahragawan makin bertanding, makin menang, makin suka kita. Dan dia tahu dia pasti akan bisa menang. Tetapi istrinya melahirkan seorang anak laki-laki. Suatu kali akhirnya dia putuskan, aku tinggal bersama istriku, aku tinggalkan karierku sebagai seorang pendayung yang menjadi pemenang di seluruh Amerika untuk mendidik dan membesarkan anakku. Saudara bayangkan seorang olahragawan yang luar biasa, dia rela mengorbankan hidupnya, waktunya untuk anak tunggalnya. Saudara, tahun 1952, anak Bill Heaven yang namanya Frank Heaven menang Olimpik tahun 1952 di dalam apa? Rowing. Impian bapaknya yang tidak sampai, tapi bapaknya berkorban untuk anaknya dan anaknya berhasil meraih impian bapaknya. Dan dia menang rowing di dalam Olimpik tahun 1952 untuk Amerika. Saudara, Frank Heaven, dia menulis surat cinta kepada bapaknya. Dia mengatakan, terima kasih Bapak, karena engkau mau berkorban untuk aku. Dan aku mendapatkan hidup seperti yang Tuhan mau dalam hidupku, karena aku punya Bapak seperti engkau. Dan hari ini aku menang championship di dalam Olimpik. Dan aku berikan piala ini untuk Papa. Saudara,
waktu Bill Heaven mendapat surat itu dan mendapat piala itu, dia hanya menangis. Saudara, bukankah ini yang menjadi impian kita semua, menjadi orang tua? Mimpi kita kadang-kadang harus terputus demi keberhasilan anak-anak kita. Mereka akan berhasil dan mereka akan menulis surat cinta kepada kita. Terima kasih Papa Mama, aku berhasil karena pengorbanan Papa Mama. Saudara, banyak kemarin waktu saya pulang ke Indonesia, seorang hamba Tuhan dia cerita, seorang anak hamba Tuhan frustrasi dan dia mengatakan, aku lebih suka jadi jemaat Papa daripada aku jadi anak Papa. Mengapa? Jadi jemaat Papa aku lebih diperhatikan daripada anak Papa yang suka ditinggal-tinggal dan Papa tidak pernah perhatikan aku. Saudara, kita menangis di dalam hati waktu kita mendengar jeritan anak-anak kita. Terakhir saudara, waktu kita setiap kali saya bertemu dengan orang yang mau meninggal, banyak. Orang yang mau meninggal itu tidak pernah bilang, aku menyesal loh, aku dulu tidak memperbesar pabrikku, aku menyesal, aku tidak membuat keputusan bisnis yang membuat kita bisa lebih kaya. Tidak ada orang yang mau meninggal ingat bisnis atau karyanya, tidak ada. Tetapi selalu orang mau meninggal dia ingat, aku menyesal. Aku sudah menyakiti istriku. Aku menyesal. Aku tidak ada waktu untuk anak-anakku. Aku menyesal. Saudara, ini pelajaran buat kita. Jangan sampai kita sebelum meninggal kita menyesal. Karena kita tidak memberikan waktu sebanyak mungkin untuk anak-anak kita. Sehingga mereka berkembang potensinya di dalam Tuhan. Sudah? Saudara, saya sampai di sini. Biar Tuhan memberkati supaya keluarga kita dipulihkan, hubungan orang tua dan anak dipulihkan. Waktu Yesus datang mendapatin kita sudah dipulihkan. Kita akan memberkati kita, bukan kutuk yang dia berikan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.